Lintas Harta menawarkan solusi ICT untuk mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia dengan berbagai produk, layanan, dan solusi yang inovatif, serta terus berupaya untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Mengapa pilihannya lantas ke Lintas Arta? Saya tidak mengatakan harus Lintas Arta, tapi saat ini adalah performer untuk menyediakan komunikasi direct yang sampai saat ini tidak gagal dalam operasi adalah Lintas Arta. Karena kompetitor kita udah berubah semua, Pak. Sistem penjualan udah berubah. Jadi kita wajib juga berubah. Kalau nggak mau kita ketinggalan atau nanti kita ditinggalkan orang. Saya tidak merasa terbebani kok, tetapi ya memang karena tanggung jawab saya untuk melakukan hal tersebut kan untuk menjaga nama baik. Saya menjaga nama baik konsumen, saya menjaga nama baik peserta juga kayak gitu. Jadi saya merasa tidak keberatan selama saya bekerja 4 tahun lebih. Saya bergabung Juli 2018, ditugaskan untuk proyek PT Semen Batu Raja, yaitu tugas rutin kami adalah melakukan pengecekan dan perbaikan pada PC dan laptop yang ada di PT Semen Batu Raja. Rusaknya apa itu? Ini harddisknya rusak. Dan saya cek saya cek harddisk health-nya itu udah di bawah 10%. Biasanya kalau 10% biasanya udah dia nggak mau masuk OS gitu. Jadi kita ganti harddisk ya? Iya benar. Rutinitasnya sih nggak setiap hari ada, cuma mungkin lebih kayak sebulan tuh ada 1, 2, atau 3 kayak gitu. Tapi saya juga ada kerjaan rutin 3 bulan sekali, yaitu setiap ke user untuk mengecek setiap PC yang ada di sana apakah ada atau tidak gitu. Saya juga saat menemui mereka, saya juga akan bertanya apakah ada keluhan atau gimana kayak gitu. Bukan hanya untuk mengecek aja kayak gitu. Di sisi perbaikannya apa? Butuh spare part. Soalnya kita juga mesti menjelaskan ke user kan. Kalau kemarin tuh kan masalahnya di baterai, paling nunggu itu dulu Kak. Itu 3 hari sampai 4 hari. Ya mungkin seminggu lah kalau misalnya memang ada kerjaan lain kita nggak tahu kan. Apalagi ada jaringan juga pasang kan. Untuk menjaga sebagai servis dari saya sebagai perwakilan dari Lintas Arta. Karena itu juga bisa membuat saya lebih mudah mengontrol setiap barang yang ada di PT Semen Batu Raja. Kalau suka duka sih mungkin karena saya itu menjembatani antara 2 PT, yaitu PT Semen dan PT Lintas Arta. Jadi saya itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik Lintas Arta di PT Semen Batu Raja. Saat ini kita memang ada program untuk digitalisasi di proses produksi dan pabrik gitu kan. Jadi salah satu langkahnya adalah kita mau ngecek kesiapan infrastruktur dari jaringan kita. Mungkin Pak Yudis sebagai ICT Serial Manager gimana bisa mengecek nggak kesiapan jaringan untuk mendukung proses ini gitu. Oke, makasih Pak Idil. Untuk saat ini kita siap bantu Pak, kita support dari sisi IT-nya. Dalam hal ini infrastruktur kita udah terpasang hampir di seluruh pabrik dan saat ini juga kita sudah disupport oleh provider yang cukup ternama yaitu Lintas Arta di sini, sehingga infrastruktur kita udah teruji karena pada saat pandemi Covid kemarin untuk kualitas internet kita udah cukup lumayan Pak. Ya, oke, terima kasih banyak kawan-kawan atas supportnya ya. Paling penting saya senangnya itu respon time-nya Pak. Jadi pada saat kita butuh ya, mereka siap untuk membantu dan langsung dihubungkan dengan PIC mereka yang kompeten gitu. Contoh kalau kemarin kita mau ada wacana untuk sewa colocation kan,
langsung kita dicariin siapa sih dari timnya mereka yang berkompeten untuk menangani masalah data center. Udah kita langsung itu Pak, meeting online. Kita tuh ikut pasar karena saat ini memang habitnya di masyarakat sekarang ini pengennya yang praktis gitu. Mobile apps itu adalah solusi untuk saat ini, sehingga untuk media promosi, untuk media kita menjual produk itu kebanyakan via mobile apps. Pesaing kita juga udah menggunakan itu gitu. Kalau kita nggak ikut atau kita tetap menggunakan sistem lama, kita akan mati Pak, atau ketinggalan dari yang lainnya. Makanya percepatan ini dilakukan untuk mengimbangi pasar dan juga kita harus bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya kita. Pertama, pabrik ini memang rangkaian beberapa peralatan ya, dari alat ujung crusher sampai dengan ke produknya clinker semen gitu ya. Kemudian dari semua peralatan itu banyak parameter yang harus kita kontrol, baik temperatur atau suhu, kemudian tekanan, flow dan sebagainya. Nah, ruangan ini adalah ruang CCR, di mana kita bisa memonitor setiap waktu dan setiap saat real time kondisi di lapangan tanpa harus kita lihat ke lapangan gitu. Antara pasar dan kualitas itu harus jalan sih Pak. Karena kita juga dituntut untuk mengembangkan market kita kan. Jadi dengan adanya pasar digital, kita tuh udah bisa menyentuh ke pelosok-pelosok yang lebih dalam. Sebelumnya itu kita hanya di perkotaan atau di kabupaten. Sekarang udah sampai ke desa-desa yang mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mudah gitu Pak. Jadi kita dipaksa untuk berubah karena memang tuntutan dan juga memang teknologinya Pak. PTPN 7 sendiri, kita tahu bahwa saat ini kita memasuki era digitalisasi yang penuh dengan disrupsi ya, dan perkembangan industri 4.0 sampai dengan 5.0, tentu korporasi itu harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Digitalisasi penting sekali, salah satu aspek dalam suatu pengelolaan entitas itu harus kita menggunakan perkembangan dan menggunakan digitalisasi yang ada saat ini. Tantangannya adalah memang yang pertama menyiapkan SDM-nya. Jadi memang kita harus menyiapkan talent sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi era digitalisasi ini. Lintas Asta punya basic dan memang sudah lama bergelut di bidang ini. Jadi kerjasama kita dengan Lintas Asta cukup baik dan banyak manfaat yang sudah diberikan dari teman-teman Lintas Asta ke PTPN 7. Saya rasa sangat membantu. Kalau presentasinya mungkin saat ini untuk supporting operasional di PTPN 7 mungkin dari sisi digitalisasi saya rasa dominan lah termasuk ini. Saya nggak bisa bicara presentasi, tapi karena ini berlanjut berproses terus ya sampai dengan saat ini Lintas Arta salah satu mitra kita yang dominan membantu dari sisi program dan digitalisasi. Kalau pekerjaan yang dilakukan di sini kan kita manage service core network sama firewall. Jadi intinya ada dua kegiatan yang utama. Yang pertama itu core networknya, jagain perangkat kita biar gimana caranya jaringan user terus jalan.
Yang kedua ada firewall, itu bagian security. Kalau service kita ya pasti kita dukung apapun kebutuhan user ya. Kita bantu ketika user meminta sesuatu data segala macam, kita harus sediakan selalu gitu kan. Ya paling karena kita utamanya di sini sebagai network security, jaga keamanannya di sini, saya harus selalu update informasi terkait vulnerability, terkait malware yang kemungkinan menjadi ancaman utama sih untuk server sama keamanan di PTPN. Menurut saya ya pasti kalau sekarang kan memang sudah era digitalisme ya. Kalau keperluan pasti penting ya. Apalagi daily basis pekerjaan yang di sini PTPN itu udah menggunakan komputer semua. Kemudian data-datanya juga disimpan diolah di server. Jadi memang perlu, apalagi terkait data-data yang disimpan di server itu yang penting terkait keamanannya, digitalisasinya kan. Tanpa kita sadari kadang peretas itu bisa masuk ke koneksi kita, ke server kita, bisa aja terjadi kalau kita abai. Jadi saat ini kita sudah sama-sama mengetahui kita berada di era digital. Jadi semua kegiatan ini kita sinkronisasikan, kita kendalikan, kita kelola berdasarkan dengan informasi-informasi yang dalam jalur-jalur informatik atau digital. Jadi kalau kita lebih menyederhanakan, inilah urat sarafnya dari operasi. Kalau operasi itu dengan segala kekuatannya ini ya, muscle power. Nah, kalau yang ada untuk mengendalikan itu adalah sistem informasinya. Jadi semua kegiatan ini menghasilkan informasi dan dikendalikan oleh informasi. Maka di sini punya peran penyedia komunikasi digital seperti Lintas Arta menjadi sangat prominent ya, menjadi sangat penting. Karena inilah yang menghubungkan antara apa yang kita desain di meja dengan segala pengetahuan kita dengan apa yang ada di dalam bumi, di subsurface-nya. Ya, kalau 4.0 sendiri itu menjelaskan semuanya saling ketergantungan dengan informatics ya. Kalau dulu sampai sekarang kita juga tetap menggunakan satelit untuk lokasi-lokasi yang tak terjangkau, yang sudah terjangkau dengan broadband wireless access seperti ini bisa langsung. Tapi intinya adalah informasi itu secepat-cepatnya dapat keluar dari bumi berupa lokasi minyak yang asli itu ada di mana hidrokarbonnya, di mana airnya, di mana gasnya, itu bisa langsung diketahui oleh teman-teman yang merancang kegiatan drilling ini, baik dari sisi mulai dari seismic interpretation, kemudian modeling, dan akhirnya sampai diejawantahkan dalam mengebor saluran dari lokasi jebakan hidrokarbon sampai dengan atas sehingga kita bisa keluarkan energinya. Ya mungkin dari kita kenakan masifnya operasi di Sumatera ini, makanya kita juga minta bantuan teman-teman Lintas Arta untuk bisa lebih lebih matang persiapannya. Jangan sampai nanti ada rig yang sudah kita deliver tapi dari sisi satelit komunikasi dan CCTV-nya nggak support gitu ya. Siap. Jadi itu memang kami kemarin udah di request CCTV yang AI itu kita udah punya, tinggal dia kalau saya baca ini harus develop software sendiri. Tapi si CCTV-nya udah support untuk AI tersebut. Kemarin kalau saya ngetes yang sederhana itu ngetes wajah aja. Jadi kalau untuk capture si CCTV ini, oh ini namanya ini umur sekian gitu. Jadi udah ada capture, udah ada datanya seperti itu. Jadi industri itu sekarang kan memang sudah bergerak ke arah digital ya. Dan kalau kita bicara value chain-nya dari industri, maka dari hulu ke hilir yang dulunya barangkali masih manual gitu kan ya, sekarang kan sudah mulai dengan otomasi. Nah, proses otomasi itu butuh
berbagai infrastruktur, gitu kan ya. Nah, Lintas Arta ngambil peran di sana. Lintas Arta di Pertamina itu lebih spesifik lagi, memang kita menyediakan support infrastruktur jaringan untuk konektivitas dari sistem IT, aplikasi dan IT-nya di Pertamina. Kalau boleh saya cerita sedikit sejarah, ini sebenarnya Lintas Arta sendiri mulai terlibat di industri ini, khususnya Pertamina itu sejak 2010. Jauh sebelum itu mereka sebenarnya sudah mulai ya menerapkan infrastruktur. Hampir kurang 8 tahun, dan kita sekarang sendiri sudah jalan, berarti sudah sekitar 12 tahun mensupport Pertamina. Jadi tantangan dalam kita membangun bisnis ini pertama sekali di area Pertamina, kalau dulu mungkin namanya perusahaan asing gitu kan ya. Jadi memang kalau wireless yang kita bangun, yang selama ini kan itu ada BTS-nya, ada kliennya. Itu sama-sama lokasi yang fix, nggak pindah-pindah. Sementara ini BTS-nya fix, tapi kliennya harus bergerak. Periodically itu akan bergerak gitu kan ya. Maka kita di awal sekali memang secara technical engineering kita akhirnya harus bisa mencoba melihat bagaimana kita bisa memasang antena di tempat yang tentunya ketinggiannya cukup. Untuk mengantisipasi konteksnya adalah geografi. Yang kedua, bagaimana antena yang kita pasang itu bisa knockdown, artinya pada saat sudah rilis itu bisa dengan mudah disimpan kembali gitu kan ya. Demikian juga pada saat moving itu bisa dipasang kembali. Secara bisnis memang yang kita kelola kali ini sangat-sangat ekstrim gitu ya. Operasionalnya memang 24 jam Mas. Dan kondisi 24 jam itu bukan berarti klien jalannya 24 jam, ya kita menung-menung aja atau menunggu saja gitu. Enggak, tapi kita juga harus siap dipanggil setiap saat oleh mereka. CCTV adalah service terakhir yang memang kita develop baru sekitar 2-3 tahun terakhir. Dan itu live terus tuh, setiap 24 jam. Untuk mendorong digitalisasi di seluruh lini usaha, ya mungkin spesifik kayak di Sumatera begitu ya. Lintas Arta menawarkan solusi yang lengkap dan terintegrasi. Mulai dari infrastruktur, jaringan, baik itu jaringan aksesnya, jaringan backbone-nya, data center-nya, cloud, platformnya, aplikasi, security, dan seluruh ekosistem yang mendukung untuk transformasi digital tersebut. Sebenarnya Lintas Arta beruntung bahwa kita sudah melakukan transformasi ini kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Kita mempersiapkan agar Lintas Arta masuk ke industri ICT. Bersyukurnya transformasi ini boleh dibilang hampir selesai lengkap, muncul pandemi. Jadi memang bukan gara-gara ada ini. Nah, sehingga pada saat terjadi pandemi, kita dengan mudah, karena memang produk kita udah siap, layanan kita siap, sehingga mudah membantu pelanggan dalam melakukan transformasi. Jadi dengan digitalisasi tadi itu, memungkinkan sektor industri untuk menghasilkan produk atau layanan yang kompetitif, dengan tetap mempertahankan kualitas yang terbaik, sehingga lebih mudah dijangkau, baik itu usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro. Jadi produk dan layanan Lintas Arta di wilayah Sumatera atau West Indonesia Region yang paling banyak digunakan adalah connectivity, karena awalnya memang itu adalah basic service buat digital transformation. Jadi memang Sumatera ini memberikan tantangan tersendiri ya, karena memang punya kondisi geografis yang sangat unik. Ya. Tentu kami harus membuat strategi yang efektif bagaimana para pelaku usaha di Sumatera ini bisa mendapatkan atau bisa kita berikan layanan total terpadu tadi. Jadi boleh dibilang kita analogikan dengan CIA, Connected IP Anywhere.
Saya bangga untuk menjadi salah satu dari bagian Lintas Arta karena Lintas Arta itu bisa bersaing dengan produk-produk yang lain dan bisa berkembang lebih maju untuk menjadi yang terbaik dan melayani salah satunya PT Semen Bataraja dengan sepenuh hati. Harapan saya untuk Lintas Arta juga dapat membantu berkolaborasi dengan pemerintah guna percepatan digitalisasi ini, Pak. Sampai saat ini sih kami sangat berharap bahwa kerjasama yang baik ini bisa berlanjut dan kami tidak ingin adanya penundaan, Pak. Jadi kami akan ngebor lebih banyak lagi, akan bergerak lebih cepat lagi dan kami tidak ingin ada banyak penundaan gara-gara mungkin masalah teknis atau non-teknis yang lain. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan Lintas Arta dalam operasi-operasi kami mendatang. Mimpinya bahwa connected unconnected, menghubungkan yang tidak terhubung.